Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Basal Masail Rabu 26 Safar 1447 Hijriah. Masalah hutang rokok. Irwan adalah seorang perokok berat sehingga walaupun menurutnya merokok itu haram, dalam kesehariannya ia tak lepas dari rokok. Pada suatu hari ia kehabisan rokok dan ingin berhutang rokok pada Pak Saiful. Maksudnya beli dengan dibayar tempo. Dan karena menurut Pak Saiful rokok itu hukumnya makruh, maka ia pun akhirnya memberi hutangan rokok kepada Irwan tanpa mengetahui. Karena menjual perkara haram enggak. Berarti kan jualan karena beranggapan makruh. Dia tidak menjual perkara haram sehingga Pak Saiful ini. Dan karena menurut Pak Saiful rokok itu hukumnya hanya makruh, maka ia pun akhirnya memberi hutangan rokok kepada Irwan tanpa mengetahui bahwa Irwan memiliki keyakinan rokok itu haram. Hingga pada waktu yang ditentukan, Pak Saiful pun menagih hutang tersebut kepada Irwan. Namun Irwan menolak untuk membayarnya dengan alasan karena menurutnya rokok itu haram dan hutangannya tidak sah. Ini alasan aja. Sehingga menurutnya ia tidak wajib membayarnya karena dianggap jual belinya tidak sah, gitu kan, jual beli. Maksudnya hutang itu jual beli. Pertanyaan, sahkah hutang yang diberikan Pak Saiful kepada Irwan sebagaimana ada dalam deskripsi di atas? Hutangannya itu adalah sah, jual belinya adalah sah karena tembakau adalah barang yang memiliki harga juga. Apakah Pak Saiful berhak menagih hutang tersebut kepada Irwan dan apakah Irwan wajib membayar hutangnya? Iya, Pak Irwan wajib membayarnya. Bermakmum kepada orang kafir. Ada seorang yang pekerjaannya adalah sebagai imam masjid. Setelah wafat, istrinya bercerita bahwa suaminya telah murtad pindah agama selama 1 tahun terakhir ini. Walaupun begitu, ia masih tetap ngimami di masjid tersebut. Padahal dia itu katanya sudah murtad, tapi kok masih ke masjid ya? Ini aneh juga ini. Jadi masih ke masjid, masih ngimami, kata istrinya sudah murtad setahun terakhir. Ya Allah alam, ini benar apa enggak juga enggak. Pertanyaan, bagaimanakah hukum sholat makmum pada setahun terakhir setelah mengetahui kondisi imamnya semacam itu? Jawabnya, menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin, sholatnya tidak wajib diulang. Sholatnya para makmum tidak wajib diulang. Karena dia ini tidak mengzahirkan kekafirannya juga. Masih menyembunyikannya. Bahkan kondisi seperti ini, wallahu alam, bisa jadi nggak ngerti berita itu kan berita dari istrinya dan berita itu setelah kematian imamnya. Wallahu a'lam, itu seperti itu. Makanya tidak perlu mengulang. Minjam motor harus isi bensin. Minjami tapi juga minta dikasih. Nah ini apa nih? Bagaimana hukum meminjamkan motor dengan syarat diisi bensinnya? Jawabnya, jika ada syarat harus mengisi bensin, maka akadnya bukan akad pinjam lagi. Kalau orang itu minjami, itu bensinnya diisi yang minjami. Tapi kalau suruh orang lain yang minjam, ya itu akadnya lain ini. Ini mestinya akadnya adalah akad ijarah. Jika ada syarat harus mengisi bensin, maka akadnya bukan akad minjam, akad pinjam, akan tapi menjadi akad sewa. Tapi ini juga fasid. Karena juga tidak disebutkan seberapa banyak, juga disebutkan seberapa lama. Kecuali jika ditentukan dengan jumlah bensin, banyaknya bensin, dan masa lamanya minjam, lamanya pemakaian, maka hukumnya menjadi akad sewa yang sah kalau dengan begitu. Kalau pinjam itu ya pinjam, kalau sewa menyewa ya yang jelas itu. Makanya akhirnya dia akad sewa tetapi rusak akadnya itu. Hukum bulu kucing. Bagaimana hukum bulu kucing yang telah rontok yang biasanya nempel di tangan atau di pakaian? Jawabnya, hukumnya adalah najis aslinya, namun dima'fu jika sedikit atau sulit menghindari. Menurut mazhab Hanafi, bulu kucing dihukumi suci selagi tidak ada bagian lemak yang ikut tercabut. Dari
Kalau bulu yang dicabut dengan sengaja itu biasanya kan ada lemaknya itu ya, yang di pangkalnya itu. Jadi kalau itu nggak ada, kalau biasanya rontok itu karena bulu sudah kering, nah itu biasanya nggak ada. Kalau dicabut dengan sengaja biasanya ada bagian lemaknya yang masih ikut, nah yang itu najis itu. Karena madhab Hanafi. Kalau hanya bulunya saja, madhab Hanafi nggak najis.